wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Istianatus Sunnah, S.Pharm MSc APT, dosen program studi S1 Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Ngudi Waluyo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Formulasi Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat. Pada mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa S1 Farmasi semester 3 dengan kode mata kuliah 05 KK14 berbobot SKS 3 dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan perincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan jenis-jenis dan golongan sediaan cair semi padat, preformulasi sediaan cair semi padat, formulasi sediaan cair semi padat, serta jaminan mutu dan kontrol kualitas sediaan cair dan semi padat, disertai dengan pengemasan produk dari sediaan cair semi padat. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa diberikan proyek untuk merancang dan memproduksi sediaan cair semi padat, melakukan kontrol kualitas sediaan, serta pengemasan produk sediaan cair semi padat. Luaran dari mata kuliah ini adalah buku saku terkait dengan formulasi sediaan cair semi padat karya mahasiswa yang nantinya akan didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi terdiri dari CPL 1, menguasai teori, metode, aplikasi, dan ilmu teknologi farmasi. CPL 07, menguasai prinsip penjaminan mutu dan riset di tempat kerja, serta menguasai perkembangan iptek, meningkatkan penguasaan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan secara berkelanjutan. CPL KU 01 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya. CPL KU 3 mampu melakukan implikasi pengembangan atau implementasi pengetahuan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Capaian pembelajaran mata kuliah formulasi teknologi sediaan cair semi padat. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang jenis sediaan cair dan semi padat. 2. Mampu menjelaskan tahapan preformulasi sediaan cair dan semi padat. 3. Mahasiswa mampu merancang sediaan cair semi padat. 4. Mahasiswa mampu melakukan dan menganalisis penjaminan mutu serta kontrol kualitas sediaan formulasi cair semi padat. Dalam perkuliahan ini menggunakan 3 komponen proses pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, and assessment. Pada komponen yang pertama yaitu delivery, saya akan memberikan materi melalui ceramah. Materi yang saya berikan sesuai dengan urutan dalam daftar RPS yang diunggah di Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD Universitas Ngudi Waluyo. Untuk pembelajaran menggunakan proses interaktif dengan diskusi, tanya jawab, presentasi, dan studi kasus dalam kelompok kecil atau small group discuss. Sistem penilaian yang saya lakukan secara informatif dengan proses pembelajaran melalui kuis, pretest, post-test, penugasan baik secara individu maupun kelompok, laporan praktikum, penilaian sikap, keterampilan, dan keaktifan baik dalam perkuliahan maupun praktikum.
Untuk penilaian sumatif, setelah 7 kali pertemuan di pertama, dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan 7 kali pertemuan selanjutnya. Setelah di akhir perkuliahan akan dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk penentuan nilai akhir dengan presentase 67% teori dan 33% praktikum. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah formulasi teknologi sediaan cair dan semi padat yaitu cooperative learning, problem based learning, dan project based learning. Pustaka yang digunakan sebagai referensi pada pembelajaran formulasi teknologi sediaan cair semi padat antara lain buku yang sudah saya hasilkan yaitu Pengembangan Sediaan Farmasi, buku teknologi formulasi karya penulis lain, artikel ilmiah tentang formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat yang terbaru supaya ilmu dan pengetahuan mahasiswa tentang formulasi teknologi sediaan cair semi padat semakin berkembang. Baik, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah formulasi teknologi sediaan cair dan semi padat pada pertemuan kedua dengan capaian pembelajaran mata kuliah tahapan preformulasi sediaan cair dan semi padat. Selamat siang semuanya. Siang. Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di pertemuan kedua mata kuliah formulasi teknologi sediaan cair semi padat. Baik, sebelum kita mulai dengan perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya perkuliahan hari ini kita bisa diberikan keberkahan untuk pengetahuan yang nanti akan kita dapatkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Oke. Lita Rosali, Hadir Ibu. ya. Anissa, Hadir Bu. Galuh, Hadir Bu. Yosefania, Sinta Arina Soleha, Abdul Aziz, Hadir. Siti Hoirul, Hadir. Berlian Naila, Hadir. Rizka Miftahul, Hadir Bu. Siti Ianatun, Hadir Bu. oke. Aulia Dinda, Hadir Bu. Lulu Nafisatu, Hadir Bu. Silvi Rima, Hadir Bu. Eka Kumala, Hadir Bu. Hayatun Hadir Nufus, Bu. Zirli, Hadir Bu. Nini. Hadir Bu. Oke, semuanya sudah hadir. Baik. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas terkait dengan preformulasi bentuk sediaan cair dan semi padat. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan sediaan cair semi padat ya. Jenisnya, golongannya. Oke. Pada sediaan cair itu ada emulsi, ada suspensi, ada larutan, ada sirup. Sekarang kita flashback sebentar sebelum kita masuk ke preformulasi. Untuk sediaan cair, apa bedanya sediaan emulsi dan suspensi? Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab Ibu. Oke, Mbak Aulia, silakan. Untuk sediaan yang emulsi itu ada bahan minyak, itu tidak larut dalam air. Untuk yang sediaan suspensi biasanya itu dalam bentuk serbuk, dia itu enggak larut dalam air juga begitu. Oke, bagus ya. Jadi masih ingat ya perkuliahan yang kemarin ada emulsi, ada suspensi. Bedanya adalah di zat yang nanti akan terlarutkan atau terdispersi di dalam cairannya. Kemudian untuk sediaan padat. Sediaan padat itu kalau semi padat kita bisa tahu ya ada krim, ada gel, ada salep, ada lotion. Ya, kita flashback sebentar. Apa bedanya sediaan krim dengan sediaan gel? Maaf Ibu, izin menjawab. Oke, Mbak Lulu. Untuk sediaan krim itu ada fase minyak dan juga air. Nah itu nanti fase minyak dan juga air itu bisa homogen dengan emulgator. Nah Oke. kalau gel itu sediaan semi padat yang di dalamnya mengandung
Gelling agent. Oke, bagus ya. Jadi ada krim, ada gel. Kalau krim berarti ada dua fase dan harus dihubungkan dengan emulgator atau surfaktan. Oke, sudah paham semuanya? Baik, kita lanjutkan perkuliahan hari ini dengan preformulasi bentuk sediaan cair dan semi padat. Oke, preformulasi. Pre itu sebelum, formulasi berarti nanti membuat sediaan. Nah, formulasi nanti dalam artian kita akan mengembangkan produk, berarti kita harus merancang dulu. Jadi kalau kita mau membuat suatu produk itu tidak boleh asal-asalan campur aduk tuang jadi, tapi kita harus merancang terlebih dahulu. Ya, merancang di sini tujuan dari pengembangan produk supaya nanti mendapatkan produk yang bagus. Nah, tahapan pertama pada saat kita nanti akan membentuk suatu produk, baik itu padat, semi padat, cair, itu ada preformulasi. Oke, kira-kira kalau tadi sudah disampaikan preformulasi, pre sebelum formulasi pembuatan. Ada yang tahu maksud dari preformulasi itu apa? Oke, Mbak Rita, silakan. Jadi preformulasi itu suatu kegiatan untuk mengevaluasi sifat kimia dari zat aktif. Oke, mengevaluasi sifat kimia dari zat aktif. Apakah sifat kimia saja? Fisika. Ya, ada fisikanya. Oke. Jadi intinya kalau kita itu mau membuat suatu produk, kita rancang dulu. Ibaratnya kita mau membuat donat. Ya. Kue donat itu kita akan merancang dulu. Donatnya nanti toppingnya apa? Apakah coklat? Apakah mesis? Nah, terus donatnya nanti dibentuknya apa? Apakah bulat? Apakah oval? Ataukah lonjong? Ataukah yang bentuknya karakter? Nah, itu kita rancang terlebih dahulu. Nah, itu namanya preformulasi. Jadi kalau di dalam sediaan cair semi padat itu kita harus merancang dulu, mengevaluasi sebelum kita membuat misalnya sediaan sirup. Sirupnya misalnya sirup paracetamol yang paling gampang. Nah, kita harus cek dulu, kita evaluasi. Berarti kalau sirup paracetamol zat aktifnya adalah paracetamol. Nah, kita cek sifat fisika kimia dari paracetamol itu bagaimana? Apakah dia bentuknya serbu? Apakah dia bentuknya kristal? Terus kalau kita buat dalam bentuk sirup itu kira-kira bisa enggak? Nah, kita rancang dulu. Terus, kalau kita mau membuat sediaan paracetamol, apakah isinya hanya paracetamol saja? Tidak. Berarti harus ada eksipien. Apa kira-kira eksipiennya? Ada pelautnya, betul. Kalau betul pengawet. Terus kalau ada rasa-rasanya, ya, ada pemanis. Terus esen, betul. Kan ada paracetamol yang rasa anggur, rasa stroberi. Nah, itu kita rancang dulu. Kita rancang dan kita evaluasi paracetamol bagaimana kelarutannya. Bahan tambahannya tadi ada pengawet. Pengawetnya bagaimana kira-kira? Kelarutannya dengan air bagaimana? Apakah saya harus pakai pengawet di pagi? Apakah saya harus pakai pengawet di pasol? Nah, ataukah saya harus pakai bensil alkohol? Nah, kita rancang terlebih dahulu. Itu namanya preformulasi. Oke. Tujuan dari preformulasi adalah untuk mengembangkan bentuk sediaan yang stabil. Kira-kira kalau dimaksud dengan stabil yang seperti apa? Ya, Sini jawab. Oke. Stabil itu maksudnya stabil dalam fisika, kimia, sama mikrobiologi. Betul. Stabil secara fisika. Jadi artinya apa? Kalau sediaan paracetamolnya sudah dibuat, diproduksi, kira-kira bisa disimpan di mana? Apakah suhu ruang? Ataukah dia bisa disimpan di suhu kulkas? Terus kalau misalnya nih di rumah saya itu suhunya sangat tinggi Bu, 30 derajat ke atas. Nah, kira-kira paracetamolnya nanti rusak nggak? Nah, betul. Stabil itu dalam artian dia keseluruhan. Secara fisikanya harus bagus, kimianya dia tidak terdegradasi, mikrobiologi berarti dia tidak tumbuh mikroba atau bakteri, betul.
Terus yang kedua, supaya sediaannya nanti yang sudah dibuat itu harus aman. Aman dalam artian apa? Tidak menimbulkan racun. Bayangkan kalau kita membuat suatu sediaan sirup paracetamol, sudah dibuat, kemudian dikemas, Bu, bentuknya bagus Bu, warnanya bagus Bu, dia stabil Bu disimpan. Tapi begitu nanti diminum, ternyata dia jadi berubah, mengendap atau terjadi kristalisasi, jadi beracun, kan jadi tidak aman. Terus memiliki ketersediaan hayati yang tinggi, ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Misalnya, kita mau membuat sediaan paracetamol sirup. Dosisnya, satu takarnya, 1 sendok itu paracetamol kan ada sendoknya ya, sendok takar 5 mili. Dalam 5 mili itu mengandung 120 mg. Jadi kalau ada pasien minum paracetamol sirup, 1 sendoknya kandungannya itu 120 mg. Kira-kira begitu pasien mengkonsumsi obatnya, yang masuk ke tubuh itu kira-kira berapa? Iya, harus 120. Berarti dia memiliki ketersediaan hayati yang tinggi. Kalau di farmakope boleh, 90% boleh. Tapi tidak boleh kurang dari itu. Karena kalau dosisnya itu terus jadi berkurang, nanti efeknya bagaimana? Iya, tidak optimal. Yang diproduksi 120 tapi masuknya di tubuh hanya 70. Ya pasiennya demamnya nggak sembuh. Nah, untuk skala produksi di industri itu membuatnya tidak dalam 100 botol, 50 botol, tapi dia produksinya dalam jumlah yang besar. Satu batch-nya itu bisa sampai 1000. Nah, berarti tujuan preformulasi nanti kalau mau merancang sediaan sirup, jangan ngitungnya itu untuk menghitung dalam skala 100 botol, tapi dia harus skala batch 1000, 2000 karena butuh untuk dipasarkan di market dalam jumlah yang besar. Nah, ini tujuan dari preformulasi. Artinya apa? Tujuan dari preformulasi ini nanti untuk bisa mendapatkan suatu produk yang dia berkualitas. Kualitas tadi syaratnya aman, stabil, terus Nah, terus kalau kita mau membuat sediaan tersebut, kita harus merancang dulu, ya. Merancang itu kita butuh pendekatan. Ibaratnya nanti kita mau mendekati seseorang. Nah, kan dirancang dulu, tidak tiba-tiba langsung mengatakan I love you. Nah, berarti kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Ada 2 metode yang bisa digunakan. Ya, yang pertama empiris atau tradisional. Yang kedua, quality by design. Ini nanti kalau di industri itu pasti akan dipakai quality by design. Karena nggak mungkin industri itu akan membuat produk yang asal-asalan. Maka apoteker nanti yang ada di industri itu pasti akan menerapkan yang namanya quality by design. Di industri para perseptor selalu menyampaikan dengan QBD. Ya, jadi besok kalau pas PKPA jangan kaget, QBD itu apa? Quality by design. Nah, kira-kira dari 2 pendekatan ini apa bedanya? Jawab Bu. Oke, silakan Mbak Galuh. Maaf kalau salah gitu. Ya, nggak apa-apa, nanti saya betulkan. Oke. Jadi itu kan kalau saya lihat tuh empiris itu kayak turun-temurun gitu bukan tradisional. Nah, Oke. kayaknya lebih asal-asalan, asal coba gitu loh Bu, asal Oke. coba. Terus kalau yang quality by design itu kan kayaknya lebih mendalam dari empiris, soalnya dilihat dari quality by design itu. Nah, kalau quality by design itu lebih mendalam dan hasilnya pasti nantinya lebih baik dari empiris. Oke, baik, saya jelaskan ya. Pendekatan produk dengan menggunakan empiris atau tradisional. Betul, empiris itu coba-coba. Itu yang biasanya dilakukan di skala laboratorium. Jadi pas Anda praktikum
ya, Anda skripsi, itu kan masih trial and error. Nah, itu berarti secara empiris, trial and error. Nyoba, misalnya nih, membuat sirup paracetamol, udah dilarutkan, kok ternyata viskositasnya jelek, diubah lagi formulanya, ganti. Bu, kemarin itu pakai pelarut ini Bu, tidak ada etanolnya sebagai kosolven, ganti lagi, dirubah. Terus, Bu ini sudah bagus viskositasnya Bu, tapi kok ternyata dia rasanya beda ya Bu, agak pahit-pahit, dirubah lagi. Nah, itu yang disebut sebagai empiris. Jadi empiris itu adalah trial and error. Oke, kemudian yang kedua quality by design. Quality by design, betul. Quality by design itu berarti kita mendesain supaya mendapatkan produk yang berkualitas. Nah, quality by design syaratnya apa? Dia harus menggunakan penelitian yang sebelumnya. Kita bisa membuka literatur, kita bisa membuka pustaka, kita bisa membuka artikel yang terbaru. Oh, kalau paracetamol sekarang itu harus begini, harus bentuknya bagus, rasanya begini. Kita bisa menggunakan desain eksperimental. Kita desain dulu, kita rancang. Itu ada softwarenya. Nanti kita akan belajar di pertemuan yang ke-14. Bisa menggunakan singkat lattice design atau kita bisa menggunakan desain faktorial. Nah, ini kuncinya. Betul tadi yang disampaikan. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi tidak asal. Tidak asal coba-coba campur dan seterusnya. Nah, harus menerapkan manajemen resiko dan manajemen mutu. Karena tadi kita butuh produk yang dia stabil, berkualitas kan? Stabil, aman, maka kita harus mengujinya nanti. Tidak begitu selesai diproduksi, terus habis itu kita langsung pasarkan, tapi harus diuji. Nah, itu berarti pakai manajemen resiko dan mutu. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Seorang apoteker di industri kosmetika diminta untuk merancang suatu formula sediaan topikal anti UV. Bahannya ada 3 minyak. Tiga-tiganya memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Kira-kira kuncinya di sini sediaan topikal. Apa formula yang tepat? Bentuk sediaannya apa kira-kira? Izin menjawab. Oke, silakan Mbak Yose. Kalau dibuat krim bagaimana Bu? Dibuat krim. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Ada jawaban lain? Bisa menjawab Bu. Oke, Mbak Sinta. Dibuat dalam bentuk gel. Kenapa buat dalam bentuk gel? Itu kan bahan aktifnya banyak yang berupa minyak. Nanti dibuat dalam bentuk gel. Oke, kita keep dulu jawabannya. Ada lagi? Jawab Bu. Oke, silakan. Mungkin bisa dibuat serum. Karena serum kan sekarang lagi ngetren gitu kan. Oh gitu, oke. Ada 3 jawaban yang berbeda. Krim, gel, dan serum. Oke, kita keep dulu. Kira-kira nanti yang pas yang mana? Nah, berarti kita harus merancang dulu. Tidak, Mbak Yusuf pokoknya saya harus buat krim. Tidak, tapi kita rancang dulu. Nah, tahapan untuk bisa merancang yang pertama adalah target product profile. Tadi produknya adalah dalam sediaan topikal. Nah, untuk di fase atau di target product profile ini kita harus ngapain? Satu, kita harus merangkum dulu. Merangkum apa saja? Mulai dari rute pemberian obatnya. Sediaannya tadi topikal, bentuk sediaannya kira-kira apa, bioavailabilitasnya, dan kekuatan sediaan serta stabilitas. Oke, kita coba misi ini dulu. Kegunaannya berarti sebagai anti UV, betul. Penggunanya kira-kira siapa? Mungkin remaja Ibu. Remaja. Hanya remaja? Anak-anak Bu. Anak-anak. Oke. Dewasa bisa? Bisa. Oke. Rute pemberiannya? Topikal. Efikasinya berarti nanti dari anti UV-nya. Anti UV itu dia digunakan sebagai apa? Melindungi dari paparan sinar. Betul. Keamanannya
Tidak menyebabkan iritasi. konsentrasinya. Mungkin nanti bisa dicek dulu di literatur sebagai dan excipient, mungkin bisa dicek dulu baru kita atur konsentrasinya. Bagus, betul. Jadi kita harus berdasarkan literatur. Nah, oke. Sampai di sini untuk pertemuan kita. Tugas Anda untuk pertemuan minggu depan, ya, Anda bisa mencari target produk profile, melanjutkan frekuensi pemakaiannya seperti apa. Berarti nanti harus mencari dari literatur. Oke. Dari mata kuliah yang sudah saya berikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Izin tanya Bu, Ya, silakan. Bu, untuk yang wilayah pemasarannya itu bagaimana ya Bu? Oke. Kira-kira nanti Mbak Silvi mau memproduksi di mana? Kalau misalkan di daerah Semarang, Nah, berarti wilayah pemasarannya berarti nanti di area seperti itu, ya. Harganya nanti bisa menyesuaikan. Kira-kira produk yang di pasaran berapa? Untuk sediaan krim, gel, dan lain sebagainya. Oke, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.